Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah maghrib masadakumullah. Alhamdulillah kita dapat bersua dan muwajahah di tempat yang mubarakah ini dalam rangka tentu kita melaksanakan sholat maghrib dan kita laksanakan secara berjamaah. Dan kita melanjutkan dengan pengajian kitab Fathul Mu'in. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada saat nanti kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita lanjutkan pengajian dan pembahasan kitab Fathul Mu'in masih pada tentang sifat solat. Namun pada kesempatan ini apa-apa yang kita lakukan setelah melaksanakan solat fardu terutama. Kemarin kita telah membahas bagaimana hadis melarang kita sehingga memakruhkan solat dengan memakai pakaian yang garis-garis ataupun yang bergambar. Ya, yang terutama bagi orang yang solat berjamaah yang mengganggu kehusukan orang yang solat di belakangnya atau pada saf belakang. Dan juga makruh meludah baik ketika sedang sholat atau di luar sholat ke arah depannya, sekalipun bagi orang yang berada di luar masjid. Ya, sebagaimana yang dimutlakan oleh Imam Nawawi, juga makruh meludah ke arah kanan, bukan ke kiri. Hal ini berdasarkan hadis. Nah, pada kesempatan ini jemaah sekalian, jadi ada perintah ataupun hukumnya wajib ain, ya, wa yajibu ikhraju najasin minhu fauzan ainiyan ala man alima bih wa in ursida li izalatihi may yakumu biha bima'lumin kama iktadahu al-milakuhum. Jadi wajib ain itu masing-masing kita, wajib sendiri-sendiri. Jadi yang lain itu wajib fardu kifayah hukumnya. Jadi wajib ain hukumnya wajibu ikhraju najasan, mengeluarkan atau membuang najis dengan seketika, minhu fauran ainiyan ala man alima bih, yang berada dalam masjid bagi orang yang mengetahuinya. Jadi misalnya para pelanda to'i matari igombi, ya, itu wajib bagi kita untuk segera, anak tunda-tunda. Di sini katakan sekalipun telah tersedia pegawai yang digaji, meskipun wara doma bertugas ke, aina ngina doma bertugas, sebab ngina doma bertugas dan mangol ini pada. Jadi siapapun yang mengetahuinya bahwa di situ ada najis, maka dia berkewajiban untuk segera membersihkan. Jangan ditunggu tugas.
petugas. Meskipun di situ ada petugasnya. Ya. Sebagaimana kemutlakannya yang disimpulkan oleh fuqaha itu. Jadi ini wajib ini hukumnya ini. Jadi barasi pala najis ya taingau gombi au gombi ni ma purisiki gitu teh. Eta mereka sau mas rampai tante dalam meruku langsung berinisiatif untuk segera membersihkannya. Karena ini hukumnya wajib. Ana Muhammad kan. Tidak, bukan itu. Meskipun di masjid itu memang ada petugasnya. Ya. Akhirnya persoal najis ini. Najis maksudnya najis kalau ada di masjid itu harus segera dibersihkan. Sampai-sampai di sini dihukum fardu ain. Wa yahrumu baulun fihi, dan haram kencing di dalam masjid. Walau fi nahwi tostin, walaupun dimasukkan ke dalam semacam ember. Terine ember. Tak usah fita-fita dah bre. Kone hati-hati berambil balik. Haram hukumnya. Wa idkhalu na'lin mutanajjisatin lam ya'manit talwis, kemasukan sandal bernajis yang tidak lepas dari lumurannya haram juga. Ratonda sai tatai lakombi lu wal dia sandal haram. Karena sandal ke lu ga sandal di sigi. Wa ramya nahwi kummalatin fihi maitatan wa tatsluha fi ardihi wa in qalla damuha. Juga membuang bangkai seekor kutu dan membunuhnya di dalam masjid sekalipun hanya berdarah sedikit. Awara turhade dan sampai empuh gerana. Di sini semua dihukumi haram. Awal berarti ana turhade binatang-binatang sampai losarana. Makanya di sini katakan wa amma ilqa'uha au dafnuha fihi hayyatan fazahiru fatawil Nawawi hilluhu wa zahiru kalamil jawahiri tahrimuhu wa bihi sarraha banu Yunus. Jadi tentang membuat kutu, ya hudu, atau menanamnya hidup-hidup dalam masjid, dari segi lahir fatwa Imam An-Nawawi adalah tidak apa-apa. Tapi dari segi lahir pembicaraan kitab Al-Jawahir adalah haram. Nah, hukum inilah yang telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Yunus. Artinya kalau kita simata hati-hati anika sampu si gini. Ya, anika sampu. Aina muhogara'a, aina lu'ugai najis dan sebagainya. Paham penting. Nah, itu. Jadi apalagi sengaja mai paki masaki resiki Allahu Akbar. Aku ni to ma akad hoge mai wa nono wa paki serat tapi tisu sambura serat. Artinya masjid ini adalah tempat ibadah, solat itu adalah ibadah tertinggi. Aito i sampuna, aito ina iha pemandangana, aito mengganggu konsentrasi mereka dengan intinya. Jadi dibuat ini masjid ini senyaman mungkin, sebersih mungkin, sehingga kita salat itu telah nyaman. Bebas dari najis-najis. Kalau ada anak kecil masuk saat akad, anak kecil masih kombi maawombi, dia kok bay lawan enggak, jangan sampai tur terigena ngudohon ge. Anabi paki. Warasi pala dou mamaiwa ana rasigi, dia kok bay pulang palero enggak. Palu melatoi kada terigena ngongong atur ho, jadi terigena lona.
Nak ada si bak keluarga ke, misalnya mayan atau barat keluarga na kompena segera roti keras atau bak keluarga ke, maitan deh. Hanya tinggalkan begitu saja, haram itu, dosa itu. Ya. Wa yukrahu fasdun wa hijamatun fihi bi ina'in wa raf'u sautin wa nahwu bai'in wa amalu sinaatin fihi. Makruh tusuk jarum au bekam desigi. Wala jika tu mamai bekam ke, au bekam ko serar ni. Makruh hukumnya. Berbekam yang darahnya dimasukkan ke dalam bejana yang dilakukan di dalam masjid. Meskipun orang akan dia perlu serar tahu di bejana. Bersuara lantang. Naik lalu lantang melauncau ni urung. Oi, tidak. Pelan-pelan saya disigi. Kecuali boleh sama yakin ni. Patut kena lima tak tiring kita holi. Mengadakan semacam jual beli. Ada landa toh kali beli. Ya. Dan melakukan pertukaran. Ya, aku bisa lah pokoknya mau transaksi ini industri ya, dah boleh. Masjid. Kecuali ya tari anime lama doa. Kau mau selalu disigire, aina. Tilua bekam, tilua landara anugai, tilua kena anak eli, kahi au tekatu anak onggau, ya, dan sebagainya. Wakas furasin, mangkibin, wattibaun walau min faukin. Makruh membuka kepala, pundak dan memakai selendang sekalipun dipakai di luar baju yang dilakukan di dalam masjid. Artinya henge songko ge kalau terlalu lama apalagi wati sembagai makruh juga. Kan songko lepas songko. Ya. Kali ini sudah bagian adab kita ini. Kalau di daerah-daerah tertentu kawara punya kitab baca-baca pendek, songko ini bisa menjadi sesuatu yang sudah menjadi bagian dari pakaian sholat kita orang Indonesia itu. Sehingga kalau dilepas itu bisa menjadi makruh. Kecuali memang ada daerah-daerah tertentu yang dibiasakan songko, tidak masalah. Itu. Walaupun Nabi non tapu sampai ada kone haru dia pakai majah ada Nabi itu meskipun Nabi itu hingga dengan kan gagah honggo Nabi. Nabi itu tidak pernah keluar bangun tidur setelah mandi dan sebagainya sisir rambut. Honggo Nabi sampai kali rambut Nabi itu sampai di bahu, lurus, selalu berminyak. Nabi ga bawa adena kanin cau mina, mengi, ngiri cancau, rapi cancau, pati sambrono na. Iya. Jadi loa kita boleh si kanar honggo ni batu Nabi ni pala kerapin cau bu, kerapi, kemengi, kengiri, gitu. Aina sampura serah, berarti kau cau itu betul. Ya. Qala al-Ghazali fil Ihya. Jadi Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya la yuraddu rida'ahu iza saqata ay illa li uzrin wa misluhul imamatu wa nahwuha. Nabi SAW bersabda, tidak pernah mengenakan kembali jika selendangnya jatuh, maksudnya kecuali jika ada uzur. Begitu juga masalah serban dan sebagainya. Jadi maksudnya kali kita mau silakan mendaki pelagi, lu sigi kali terus. Aina cowok dengan sini. Bahkan kalau sudah lepas itu jangan dipakai kalau sudah lepas. Ini di sini kata. Tidak pernah mengenakan kembali jika selendangnya jatuh. Maksudnya kecuali jika ada uzur. Wa mabu tisengaja nih. Begitu juga masalah serban dan sebagainya. Di sini juga katakan tadi makruh membuka kepala dan
selendang atau sorban. Wasirkani. Makruh. Kecuali beruzur, pelau uzur dah. Iya nih, itu atau akhir mama bahaya dekat sorban gede. Jadi maksudnya di kitab sini tabu, sorban kau serengge ada di lincah kayak kau rengge terus. Sampai lo sambal dari sigi. Kecuali memang tikali itu. Bukan dikatakan makruh kalau dilepas. Wa kuriha salatun bimudafaati hadasin qabaulin wa ghaitin warihin lil habaril ati wa li annaha tuhillu bil khusu'i bal qala jam'un in zahaba biha batalat. Makruh melakukan solat dengan keadaan menahan hadas. Para teri baca contoh sembilan jamaah makruh. Panas teri la trio. Ada pas sama sempur trio sembilan. Atau kan sedih Allah ada pantri. Dia trio hosul ini makawara pantri wali. Ya. Jadi makruh melakukan solat dengan keadaan menahan hadas seperti kencing, berak ataupun kentut termasuk pocu nesi pocu-pocura. Pala kecuali hati-hati juga au bunga sembea. Raka-rakat upaya unebar iu rosa hanuga biasanya tere pengaruh setan tere. Sudah jangan dipikirkan. Hati-hati. Benar kan Ajida? Apalagi sampai seakan-akan orang melosa iu tere belum itu setan itu yang punya pekerjaan itu. Mau membatalkan salat kita. Karena hal itu merusak kehusukan solat. Bahkan segolongan ulama mengatakan, jika menahan tersebut menghilangkan kehusukan solat, maka solatnya adalah batal. Tempuh tawal. Allahu Akbar. Pala wartampu fikir ini, ada pantariya. Londo wali. Allahu Akbar. Tambah pantariin. Itu batal itu. Jadi kalau nesi tarii, nesi seramaneo, seramatani, termasuk pocu. Berarti biar kembali sampai tahu, ampu lanjut solat. Tidak apa-apa karena malam dalam syariat ke orang namanya masbuk. Pindah ke istilah orang masbuk itu kita tetap mendapatkan nilai pahala jamaah itu. Idrahul haripi. Artinya baneta cocok jamaah berjamaah sampai tahan teriya akhirnya. Maka dikatakan sini bisa haram. Apalagi nanti tua, tahan teri di pemain supuna ini. Ya teri itu bahaya. Apalagi tahu mah penyakit prostat. Wa yusannu lahu tafrigun nafsihi qabla salati. Sudah mengosongkan diri dari hadas sebelum menunaikan solat. Meskipun wa in fatatil jama'atu wa laysa lahul khuruju minal fardi idza tara'at lahu fihi wa la ta'khiruhu idza daqa waktuhu. Ya, jadi sunnah mengosongkan diri dari hadas sebelum menunaikan solat, artinya war tadi uluwau, war nes pocu wau, ya artinya waktu fikih masalah tari dan sebagainya sekalipun akan tertinggal jamaah, itu ya, apa pentingnya? Ini dikatakan itu sekalipun tertinggal jamaah, namun ia tidak boleh membatalkan solat fardu. Wa usi sementara solat fardu lantaran tidak mau menahan hadas yang baru terjadi ketika solat, dan tidak boleh menunda-nunda solat fardu manakala waktunya sudah sempit. Tetap cepat nih. Artinya nih ranggori solat fardu, nih ranggori waktu ke, ya cepat. Pokoknya punya bicara nih pada ketinggalan deh.
Anda kemang jiwe kita tadi doci bu, loku anu. Ya. Ini tadi dikatakan tadi, namun tidak boleh membatalkan sholat fardu. Wa usira sambia dua rakaat kami, telur rakaat kami, tiba-tiba pana tadi lanjutkan saja sholatnya. Mahanu ge maksudnya sebelum sholat aina sambia mbui pusipu dalam keadaan pana tari. Aina tampu sambiau ni, laweh sambiau nanti. Palawau usira sambia tiba-tiba palantari tiba-tiba usahakan kanggorio pa ya, kecuali putar nih kecuali kalau mau bukan berarti mau japuru lo japu lumbui japu ya bui japu kecuali memang tuh mabeser atau mawar supur nih berarti otak sama tuh sampuri dileo nanti. Kecuali ini maksudnya dalam keadaan normal. Wal ibratu fi karahati dzalika. Jadi letak kemakruhan mengekang hadas tersebut adalah biwujudiha indat taharrumi. Terjadinya hal itu ketika takbiratul ihram. Artinya dari awal. Iya. Dari awal yang bikin makruh itu kalau menahan sesuatu tapi sebelum sholat. Wayam bagi ayal hakabihi malau aradat lahu qabalat taharrumi fazalat alima min adatihi annaha ta'udu ilaihi fis sholati. Sebaliknya masalah penahanannya yang terjadi padanya sebelum takbiratul ihram lalu hilang dan ia mengetahui bahwa berdasarkan kebiasaannya ya hal itu terjadi lagi ketika sholatnya adalah dapat diilhad atau disamakan dengan masalah penahanan hadas yang terjadi ketika takbiratul ihram, sama hukumnya makruh ya. Nah badegu kan biasa tamade ulah tani barsi supu dan sebagainya. Wa tukrahu bihadrati ta'amin au syarabin, makruh melakukan sholat di dekat makanan dan minuman yang merangsangnya. Warauha sampai tias lawa ohasi membengi caru Allah akbar. Aina sampai warsian. Makanya mendengar mau sering hidangkan, dia ngahau berhenti daripada tasbih Allahu Akbar, dia caru ngolong orang, cumpura. Kalau makruh ini, jangan sholat dekat makanan. Wali khabri muslimin, hadis dari Imam Muslim, la sholata ay kamilatan bihadrati ta'amin wala salata wa huwa yudafi'uhul akhbasani ayil baulu wal ghaiti. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tiada salat yang sempurna jika berada dekat makanan, dan tiada salat itu sempurna dengan menahan dua hadas, yaitu kencing dan berak. Ya. Wa kuriha salatun fi tariqin bunyanin la bariyah. Makruh melakukan salat di jalanan gedung yang tiada manusianya. Ya. Wa maudi'i muksin, dan di tempat perjudian, wabi makbaratin, dan di kuburan yang belum nyata lebih digali, sebab jika belum nyata pernah digali, illam yatahaqqaq nabsuha sawaun shalla ilal qabri
am alaihi am bijanibihi kama nassa alaihi fil ummi. Jadi makruh melakukan sholat di jalanan gedung yang tiada manusianya, ya komisi rumah hantu deh. Di tempat perjudian, Pak Boto, waktu Pak Boto, Peo nama saya Peo, hidimun sampai lagi ya, tilo makruh nih. Dia lupa mu tempat mana dia sampai lagi nih, ya. Aku nih lebah sama tahu kitab dakai global itu, jadi au natada barang tempat-tempat merindi ya itu tempat-tempat judi, tempat-tempat bermaksiat itu. Orang romo tempat sebenarnya mataroa, ya, tempat sigi, tempat takis sembilan itu deh. Jadi sehingga sembilan aina ngupah hidi tempat maksiat nih. Ngupan tiri pas tempat memang tempat di sembilan ini tempat raso. Bahkan di sini gedung yang kosong tidak boleh. Ini dikatakan sini. Salat di jalanan gedung yang tiada manusianya, artinya gedung kosong ya. Kemudian pekuburan yang belum nyata digali. Sebab jika belum nyata pernah digali di tempat itu suci. Artinya kalau sudah digali baru habis kembali berarti sudah apa-apa. Tapi jika memang pernah digali maka hukumnya adalah tidak sah solatnya. Mas sampai saya karade, ya dirade nang ini, boleh lah sampai tirim dirade dirade, lebih dalam sejarah sampai dirade, bahkan dikatakan sih tidak sah. Kan la salat fi kubur itu, janganlah kamu melakukan salat. Baik menghadap ke kubur, di atas atau di sebelahnya, seperti yang telah dinas atau dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um. Kalau kuburan tersebut adalah kuburan para nabi dan orang yang mati syahid, maka sholat di situ tidak makruh, boleh palangnya. Nah, para pengecualian. Itu kebiasaan kita ke perlu lau ziarah do ke. Kan lu kan lu sampai para tu tempat kan. Jadi punya waktu mangkahiga, tu Allah sampai ada rate do ka. Berarti tibasan kita pakai Al-Um itu. Jadi di kitab Al-Um itu, Imam Syafi'i itu kalau kuburan-kuburan umum itu tidak boleh sholat kai. Tetapi kuburannya para nabi, orang yang mati syahid, maka di situ tidak apa-apa sholatnya. Sebab katanya mereka di situ dalam keadaan hidup. Coba Pak. Jadi Imam Syafi'i ya, di dalam kitab Al-Um itu, doma syahid para nabi itu mereka tidak mati. Ini dikatakan sini. Fil ummi, ya. Jadi enggak ini enggak para nabi, para orang yang mati syahid, maka sholat di sana itu tidak mengapa. Sebab mereka di situ dalam keadaan hidup. Sehingga tidak ada darah dan nanah yang menyertainya. Luar biasa. Ya, luar biasa tuh mati syahid kiri. Doa mati syahid gak jemaah sekalian, langsung saroga. Pelawar pun kehemat tapi ini deh mati syahid pun yang nabi kan semua dapat mati syahid ni. Aku peti ada nefa baca doa di losa rumah kan. Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Niatkan bahwa losa ditakege dalam rangka mencari nafkah untuk kuat beribadah dari anak neta. Mati pendeta di Hanuga mati syahid itu Pak. Kan mati orang lewat gune pijam ini gune perang Uhud, perang Badar ancop ini. Melainkan perang neta kem nene Pak. Lau sekolah. Nah, menuntut ilmu itu juga itu dikategorikan sebagai orang yang berjihad fi sabilillah. Kalau meninggal di situ berarti dia mati dalam keadaan syahid. Wa tahrumus salatu liqabri nabiyyin au nahwi waliyin tabarrukan au izaman. Haram salat dengan menghadap makam nabi
atau semacam wali dengan tujuannya ini, dengan tujuan mencari berkah atau mengagungkannya. Ya, artinya kalau sholat tadi tidak apa-apa, tapi kalau tujuannya dalam rangka mencari berkah dari wali dan kuburan ini tidak boleh, haram. Berarti kita sudah sholat ke dia, ke ini wali-wali itu. Kalau sholat di sana boleh tadi dikatakan. Tetapi kalau tujuannya untuk mencari keberkahan dan mengagungkannya, nggak boleh, haram. Wa bahasa Zainul Iraqiyu adama qarahati salati fi masjidin tara'a dafnun nasi haulah wa fi ardin magsubatin wa nasihu bila sawabin kama fi sawabin maksubin. Imam Zainul Iraqi membahas bahwa hukum sholat di masjid adalah tidak makruh di mana penanaman mayat yang ada di sekitarnya terjadi setelah pembuatan masjid. Misalnya sigi warapala rade sekitarnya, tidak apa-apa. Yang penting siginya sudah ada duluan. Ini nih kata sini, bahwa katanya tidak makruh di mana penanaman mayat, kubur mayat ini yang ada di sekitarnya terjadi setelah pembuatan masjid. Sigi orang-orang hukum sholat di bumi hasil gosap adalah haram. Ya, gosap berarti rampas dulu, tas rompon tahu, dana, klaim lain atau data, pelayan atau data, sampai tadi haram. Menggunakan barang gosap haram. Maju rampanga, kani sambea, tiloa haram. Semua yang gosap. Sedangkan sholat, ya, tapi tiada pahalanya. Hal ini seperti sholat dengan memakai pakaian hasil gasap. Ya. Jadi sesuatu yang digunakan secara gasap itu tidak boleh dipakai untuk sholat. Itu haram, tidak ada pahalanya. Tiada baik pun songko, baju. Kalau baju hasil kakak itu, kani sambea haram. Tidak ada pahala. Sajadah hasil korupsi, gaji korupsi, beli sajadah sampai haram. Artinya sesuatu yang didapatkan dengan cara yang haram gasap gini, gosap. Ya, maka itu tidak boleh digunakan untuk sholat. Karena sholat itu harus dalam keadaan suci, baik batin maupun lahiriah. Kaniran lomo, ade, sarumbu, semuanya harus bersih dan suci. Tidak boleh gunakan yang haram. Wa kadza in sakka fi ridha malikihi la in zannahu biqarinatin. Haram pula atau tidak sah jika masih ragu akan kerelaan pemilik barang itu. Dia hantar itu wati bupati gimana gini, dorela atau mana ge? Abi hantar wati izin hati-hati. Bahas bila sebutan ini. Lain halnya jika ia sudah mempunyai prasangka akan kerelaannya dengan adanya suatu bukti, maka maka tersebut tidak haram. Artinya sudah atau begini, wara sejadah, wara mukena, wara setiap itu memang dirukani itu memang boleh itu karena memang diperuntukkan untuk siapa saja. Tetapi kalau wehan tahu di kali betul sebentar tahu ke lain timbe dan umum main data wehan kani sebagai itu haram itu. Tidak sah salat kita. Wa fil jaili
laudakal waktu wa huwa bi ardin magsubatin ahrama masiyan warajjahatul aziyu. Dalam kitab Al-Jaili disebutkan jika waktu sholat surah sempit wa orang mepet kini ini era poi waktu padahal ia berada di bumi gasab, maka ia harus bertakbiratul ihram secara berjalan. Pendapat ini telah ditarjih oleh Imam Ghazali. Artinya ini sambil ada hidima masengketa hidima haram kan ini. Artinya takbir itu sambil jalan saja. Waktunya kan mepet, usahakan sambil keluar dari situ. Takbirah Allah sambil jalan, sambil tinggalkan tempat itu. Karena tempat itu sebenarnya tidak bisa untuk pakai sholat, tapi karena mepet waktunya maksudnya gini. Iya. Kemudian terakhir, qala sayhuna walladzi yattajihu annahu la yajuzu lahu salatu siddatin al-khawfi wa annahu yalzamuhu tarku hatta yahruju minha kama lahu tarakuha litahlisi malihi lau uhidha minhu bal aula. Guru kami berkata, pendapat yang beralasan orang yang seperti itu tidak diperkenankan sholat khauf dan ia wajib meninggalkan dahulu tempat keluar, ya, sampai keluar dari daerah tersebut atau daerah magasap nanti hidima haram di sembiaraya, ya, artinya hidira rampas nah pokoknya losa di situ, bahkan takbir ini tiloa bisa sholat kalau dari situ. Hal ini sebagaimana kebolehan meninggalkan harta benda yang diambil oleh orang. Bahkan masalah meninggalkan sholat di bumi gasab adalah lebih dari itu. Intinya kesimpulannya ini jamaah sekalian, tidak boleh kita sholat baik di tempat yang haram, yang tempat kita rampas. Makanya itu bahaya neta kita jamaah sekalian nih. Maringan coba ke. Merasa pernah rampas tanah orang, lain yang doim saudara ini, baik tolong kombi, garo kombi, tuai umam kombi, kembalikan cepat. Sebab mulai saat itu pernah sah sambil. Karena sepodaganya sambil tempat yang haram, tempat yang gosap namanya. Warasi betul-betul umma. Dana itu adalah dana dari kakak du. Ratipu nadu. Nawina sertifikat palsu. Rampas na lain dan doy na. Kan haram res sebenarnya. Tugay umamu, sambeamu, ti pernah nasah sambeamu itu. Haram itu kamu sholat itu. Karena kita telah sholat di tempat gosap namanya. Tempat barang yang kita rampas haknya orang lain. Ingat itu, Pak. Makanya gahimada kalau warasi doma saat ake baik neta mawarasi sigi ake ataupun meringan untuk madake siapapun warasi dana dora wehamu kembalikan cepat sebab masambiya guys si ibadah guys tidak pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Itu pendapat jemaah sekalian Allah Subhanahu ini ketentuannya nih. Jangan ini berat ini Pak. Apalagi persoalan dana, dia kata mau biar dana doa. Itu nanti dana doa kan dikembalikan 7 lapis ke bawah, ditunggu dia dong nih. Coba mentau dana ake. Nauzubillahi min zalik. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala karena waktu telah mengakhiri atau membatasi kita pada kesempatan ini, insyaallah besok atau pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada faslun fi ab'adis salati wa muqtadi sujudis sahwi, yaitu tentang sunnah-sunnah ab'ad salat,
atau masalah sambeat dan penyebab sujud sahwi. Aki untuk kita tahu berni kapan kita melakukan sujud sahwi dan apa yang dimaksud dengan abad itu sendiri. Insyaallah nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.